Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Indriani. Di video kali ini saya ingin mempraktekkan atau menjelaskan tentang statistik parametrik uji ANOVA. ANOVA. Uji ANOVA atau Analysis of Variance merupakan pengujian dengan menganalisis varians. Apabila pada uji T jumlah sampel yang digunakan adalah 1 atau maksimal 2 sampel, maka pada uji ANOVA sampel atau variabel yang digunakan lebih dari 2. Di uji ANOVA ini ada one-way ANOVA atau ANOVA satu arah dan ada pengujian two-way ANOVA, ANOVA dua arah. Untuk uji ANOVA satu arah adalah jenis uji statistika yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari dua variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Kalau uji ANOVA dua arah atau two-way ANOVA adalah jenis uji statistika parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari dua grup sampel. Berbeda dengan uji one-way ANOVA, yang analisisnya hanya berlangsung pada satu arah, yaitu antar pelakuan. Maka pada uji two-way ANOVA, arah analisisnya berlangsung dua arah, yaitu antar pelakuan dan antar kelompok. Sini ada kasus untuk one-way ANOVA. Contoh kasusnya, mahasiswa FKYRC Angkatan 2018 ingin melakukan pengujian efek dari 3 macam merek obat penurun tekanan darah terhadap 3 kelompok pasien. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminumnya, yaitu variable value 1, kelompok pasien 1, pasien peminum obat X. 2. Kelompok pasien 2, pasien peminum obat merek Y. 3. Kelompok pasien 3 merupakan pasien peminum obat merek Z. Nah, di sini juga ada menguji varians atau uji homogenitas. Sebelumnya kita ke SPSS dulu. Seperti biasa, kita import datanya ke SPSS. Files of tipenya kita ganti dulu menjadi Excel. Kita pilih data uji ANOVA satu arah atau one-way ANOVA. Klik OK. Nah, di sini di data view, kelompok pasiennya ini masih berbentuk string atau tipe datanya itu string. Maka kita melakukan hal seperti biasa, yaitu mentransform data tersebut sehingga data ini nanti akan berbentuk numerik atau ada kodenya. Langkahnya seperti biasa, klik transform, klik record into same variables, kita pilih kelompok pasien ke variables, lalu kita klik alt and new values, obat X sama dengan 1, obat Y sama dengan 2, obat Z sama dengan 3. Lalu kita klik continue, kita klik OK. Nah, ini udah berganti ya, udah berubah. Nah, di variable view-nya jangan lupa tipenya kita ganti menjadi numerik. Dan di value-nya kita kasih labelnya, bahwa value 1 adalah obat X, dan value 2 adalah obat Y, dan 3 adalah obat Z. Klik OK. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian one-way ANOVA. Langkah-langkahnya itu, yang pertama kita klik Analyze, kita pilih Compare Means, lalu kita pilih one-way ANOVA. Nah,
Habis itu tekanan darah kita masukkan ke dependent list, kelompok pasien kita masukkan ke faktor. Sebelumnya kita pilih optionnya dulu. Kita pilih statistik deskriptif dan homogeneity of variance text. Klik continue. Lalu kita pilih post hoc. Kita pilih Bonferroni dan 2K. Dengan signifikansi levelnya 0,05. Lalu klik continue. Setelah itu klik OK. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah hasil output untuk deskriptif. Di sini kita bisa menginterpretasikan bahwa obat X dengan data berjumlah 7, dengan mean atau rata-rata 125,00 dengan standar deviation 10,801 dengan standar error 4,082 dengan nilai minimum yaitu 110 dan nilai maksimumnya 140. Selanjutnya untuk obat Y dengan data berjumlah 7 dengan mean atau rata-rata 125,00 dengan standar deviation yaitu 12,583 dengan standar error 4,756 dengan nilai minimum 105 dan nilai maksimum 140. Lalu obat Z yaitu dengan data berjumlah 7 dengan rata-rata atau mean 152,14 dan standar deviation 15,507 dan standar errornya 5,861 dengan nilai minimum 130 dan nilai maksimum sebesar 175 dengan total data sebesar 21 orang dengan rata-rata 134,05 dan standar deviation 18,071 dan standar error 3,943 dengan nilai minimum 105 dan nilai maksimum adalah 175. Artinya menunjukkan hasil yang sama. Lalu yang kedua kita bisa menginterpretasikan test of homogeneity of variance. Di sini ada tekanan darah dengan level statistik 0,352 dengan degree of freedom 1, 2, dan degree of freedom 2-nya adalah 18. Nah, di sini nilai signifikasinya adalah 0,708, yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka, nih, sebelumnya kita baca dulu. Pada tabel test of homogeneity of variance di atas ditunjukkan untuk melakukan uji kesamaan homogen. Hal ini menjadi salah satu syarat untuk melakukan uji ANOVA satu arah apabila data mempunyai varian yang sama atau homogen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikasi pada nilai sig dengan nilai signifikasi yang digunakan SPSS secara default adalah 0,05. Pedoman dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi. Hasil output SPSS adalah sebagai berikut. Pengujian dilakukan terhadap varian apabila nilai signifikasi atau nilai sig lebih besar dari probabilitas sebesar 0,05, maka data tersebut mempunyai varians yang sama. Sebaliknya, apabila nilai signifikasi atau nilai sig kurang dari probabilitas 0,05, maka data tersebut mempunyai varians yang berbeda. Nah, kita lihat di hasil output-nya tadi, bahwa nilai sig-nya ini adalah 0,708, yang berarti lebih besar dari 0,05. Jadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa data tersebut mempunyai varians yang sama. Bisa kita simpulkan bahwa varians dari 3 kelompok pasien dengan tekanan darah tersebut mempunyai varians yang sama, di mana data ini sudah mempunyai syarat untuk pengujian one-way ANOVA. Itu. Selanjutnya, kita bisa menginterpretasi hasil output dari ANOVA. Di sini ada tekanan darah dengan between groups, sum of
squares-nya itu 3438,095 dengan degree of freedom-nya 2, dengan mean square-nya itu 1719,048 dengan F hitungnya itu 10,005 dengan signifikansinya itu 0,001. Dan within groups-nya itu sum of squares-nya itu 3092,857 dengan degree of freedom-nya itu 18, dengan mean square-nya itu 171,825 dengan total sum of square-nya itu 6530,952 dengan degree of freedom-nya 20. Kita kembali ke PPT dulu. Nah, hipotesis dan kriterianya. Hipotesisnya, H0 adalah rata-rata tekanan darah orang peminum obat A, obat B, dan obat C adalah sama. HA, rata-rata tekanan darah obat peminum obat A, obat B, dan obat C adalah tidak sama atau ada perbedaan. Pada ANOVA ini, syarat agar diterima ataupun tidak adalah sebagai berikut kriterianya nih. Yang pertama, apabila signifikan lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Apabila signifikan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, kita lihat di hasil output-nya. Di sini ada nilai F-nya itu 10,005 dan ada nilai signifikannya itu 0,01. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa 0,01 itu adalah kurang dari 0,05. Maka hipotesis yang bisa kita ambil adalah yang ini. Apabila signifikan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Yang artinya rata-rata tekanan darah orang peminum obat A, obat B, dan obat C adalah tidak sama. Maka ketiga varian memiliki tekanan darah yang berbeda, atau ketiga jenis obat itu masing-masing memberi efek ke tiap pasien. Selanjutnya, kita bisa mengambil keputusan dengan F hitung dan F tabel. Kita baca dulu. Selain membandingkan antara nilai signifikasi atau nilai sig dengan probabilitas 0,05, ada cara lain yang dapat dilakukan untuk pengujian hipotesis, yaitu dengan membandingkan antara nilai F hitung dengan nilai F tabel. Pedoman dalam pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. Jika nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sebaliknya, jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, untuk menghitung atau mencari F tabel itu dengan rumus seperti ini, yaitu ada degree of freedom pembilang dan ada degree of freedom penyebut. Gitu. Kita kembali ke SPSS. Nah, di sini itu F hitungnya adalah 10,005 dengan degree of freedom between groups-nya itu adalah 2, dan within groups-nya itu adalah 18. Maka kita lihat di F tabelnya. Nah, di F tabelnya ini probabilitasnya itu udah 0,05. Jadi kita tinggal cari aja. Nah, tadi degree of freedom untuk pembilangnya itu adalah 2. Nih, jadi kita fokus di kolom 2 aja. Dan degree of freedom untuk penyebutnya itu adalah 18. Maka F tabelnya itu adalah 3,55. Di mana 3,55 ini adalah lebih kecil dari F hitung. Maka keputusannya, berarti kan tadi nilai F tabelnya itu 3,55, sedangkan nilai F hitungnya itu 10,005. Berarti F hitung lebih besar dari F tabel. Maka kesimpulan yang bisa diambil adalah H0 ditolak dan HA diterima. Untuk hipotesisnya sama seperti yang tadi, bahwa rata-rata tekanan darah obat peminum obat A, B, C adalah tidak sama atau ada perbedaan, di mana ketiga varian
memiliki rata-rata tekanan darah yang berbeda, di mana ketiga jenis obat tersebut masing-masingnya memberikan efek kepada tiap pasien. Tuh. Nah, setelah itu ada post hoc test. Post hoc test ini digunakan untuk mengetahui variabel mana yang memiliki perbedaan yang signifikan. Cara menganalisisnya adalah dengan melihat ada atau tidaknya tanda bintang pada kolom mean difference. Tanda ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan. Kita kembali ke SPSS. Nah, ini adalah hasil output untuk post hoc test. Di sini ada Turkey HSD dan ada Bonferroni. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu apa itu Turkey HSD dan apa itu Bonferroni. Turkey HSD adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah dua data rata-rata atau lebih berbeda secara signifikan dalam jumlah analisis varians. Dengan menggunakan nilai signifikansi 0,05 nih, dengan mean difference-nya itu 0,05 untuk pengujiannya. Lalu Bonferroni adalah pengujian yang dilakukan untuk menganalisa sampel yang sama maupun berbeda pada setiap perlakuan dengan membuat perbandingan antar kelakuan. Nah, oke, kita bisa baca hasil outputnya untuk Turkey HSD, obat X dengan obat Y. Dengan mean difference 0,000, standar errornya 7,007 dengan signifikansi 1,00, yang berarti secara statistik tidak menunjukkan signifikan, karena nilai signifikannya itu lebih dari 0,05. Nah, ini juga di sini udah ada hasil outputnya, cuman kita bisa baca di hasil outputnya di sini aja. Lalu untuk obat X dengan obat Z, dengan mean difference-nya itu min 27,143. Nah, di sini ada tanda bintang nih di kolom mean difference-nya, yang berarti bisa kita kasih kesimpulan bahwa secara statistik perbedaan tekanan darah pasien peminum obat X dan peminum obat Z secara signifikan itu ada perbedaan, secara statistik itu ada perbedaan. Dan juga signifikannya ini kurang dari 0,05 karena signifikan obat Z adalah 0,003 yang berarti kurang dari 0,05. Nah, kita juga bisa coba baca di obat Y. Obat Y dengan obat Z, obat Y dengan obat X dengan mean difference 0,00 dan signifikan 1,00, yang berarti perbedaan tekanan darah pasien peminum obat Y dan pasien obat X sebesar 0,00 secara statistik tidak ada signifikan. Selanjutnya, untuk obat Y dengan obat Z dengan mean difference min 27,143 dengan ada tanda bintang di atasnya, dengan signifikan 0,03, menunjukkan perbedaan dengan tekanan darah pasien obat Y dan pasien obat X secara statistika menunjukkan adanya perbedaan. Ya, benar. Ya, menunjukkan adanya perbedaan mean yang signifikan. Nah, ini juga kita bisa baca sama seperti yang tadi saya jelaskan. Hasil Turkey HSD maupun Bonferroni menunjukkan bahwa perbedaan tekanan darah pasien A dan B adalah 0,000 dan secara statistik tidak signifikan, yang dimana nilai signifikannya 1,00 lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, perbedaan tekanan darah pasien A dan C adalah 27,143 dan secara statistik itu menunjukkan signifikan atau ada perbedaan dengan nilai P atau nilai sig yaitu 0,003, di mana nilai ini
kurang dari 0,05. Selanjutnya untuk perbedaan tekanan darah pasien B dan C adalah 27,143 dan secara statistik menunjukkan signifikan atau perbedaan dengan P 0,003 di mana ini adalah kurang dari 0,05. Kita kembali ke SPSS. Jadi hasil output post hoc testnya itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu maupun yang 2K-HSD ataupun yang Bonferroni. Selanjutnya kita ingin mempresentasikan atau menginterpretasikan hasil output homogeneous subtest tekanan darah. Di sini subsetnya for alpha itu 0,05, 2KHSD obat X dengan data sebesar 7 atau berjumlah 7, dengan kolom 1 atau rata-ratanya itu 125,00, di mana menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan. Lalu obat Y juga dengan data berjumlah 7 dan rata-rata 125,00 menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan. Sedangkan obat Z dengan data berjumlah 7 dengan rata-rata 152,14 menunjukkan tekanan darah pasien dengan obat Z memiliki perbedaan dengan pasien peminum obat X dan pasien peminum obat Y. Dengan signifikannya itu 1,00. Dengan signifikannya itu 1,00. Nah, jadi dari uji ANOVA one way ini, kita bisa menginterpretasikan hasil output sebanyak ini, yang sudah saya jelaskan tadi. Tuh. Nah, sudah selesai penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.